Setia sampai akhir. Tidaklah berlebihan apabila tema eksposisi kita malam ini disematkan pada salah satu hambanya, yaitu Mas Gunawan Sri Haryono. Lahir pada tanggal 23 April 1964 di Kabupaten Wonogiri dengan latar belakang keluarga non-Kristen dan dengan kondisi ekonomi yang jauh dari berkecukupan. Saat kelas 4 SD, beliau pindah ke Solo dan mulai mengenal gereja dari kakaknya yang membuatnya rajin ke gereja. Tapi, belum mengerti bagaimana menjadi orang percaya yang sesungguhnya. Pada tahun 1982, Mas Gunawan bertobat dalam suatu kebaktian kebangunan rohani. Dan pada tahun yang sama, bersama beberapa teman lain, mengenal pemuridan lewat pertemuan dengan Bapak Aquila Setiawan. Mas Gunawan terus mengejar kehausannya kepada firman Tuhan dan menyediakan dirinya untuk dimuridkan. Pertemuan dengan Bapak Aquila menolong Mas Gunawan untuk memiliki arah pelayanan yang jelas, yaitu pemuridan. Sembari terus menjadi murid, Mas Gunawan mulai memuridkan. Pada tahun 1983, Mas Gunawan menjadi mahasiswa sastra Inggris pada Universitas Gadjah Mada dengan terus melakukan pemuridan di SMA Negeri 1 Solo. Di tengah masa kuliah, Mas Gunawan menerima janji Allah dalam Yohanes 12 ayat 24 yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Mas Gunawan mengerti bahwa ia harus mati terhadap keinginan-keinginannya dan mengikuti hidup sesuai dengan panggilan Allah, yaitu memuridkan siswa-siswi di kota Solo. Hal itu membuat Mas Gunawan tidak melanjutkan kuliah di UGM dan memutuskan untuk mengambil D3 keguruan fisika di Universitas 11 Maret, Surakarta. Mas Gunawan berpikir, jika ia melayani di kota Solo, maka akan lebih efektif jika ia juga berkuliah di kota Solo. Keputusan tersebut tentu tidak mudah, namun Allah terus memelihara hidupnya dan menyertai langkahnya. Pada tahun 1989, Mas Gunawan akhirnya memutuskan untuk menjadi staf full-time di Perkantas Solo. Visi Mas Gunawan sampai ke 40 tahun pelayanan Perkantas Solo adalah berdiri teguh, menjadi dan menjadikan murid. Siswa-mahasiswa terbangun kehidupan murid dan belajar memuridkan, sehingga setelah mereka lulus atau menjadi alumni, tetap menghidupi kehidupan murid dan mengerjakan amanat agung di berbagai kota, profesi, dan berbagai bidang hidup. Pelayanan Mas Gunawan berdampak di berbagai kota di Jawa Tengah. Namun Mas Gunawan juga turut memberi pengaruh pemuridan di pelayanan Perkantas Indonesia dengan membagikan pengajaran dan pelatihan pemuridan di berbagai kota, baik lewat camp regional maupun nasional, training, dan lain-lain. Salah satunya, Mas Gunawan pun pernah melayani kami di Ambon dalam retreat kelompok kecil tahun 2014 yang diselenggarakan di Wisma Samadhi Gonzalo Veloso dengan tema RKK 2014 sampai pada tujuan, boleh menjadi berkat bagi setiap kakak-kakak yang terlibat di dalamnya. Hingga akhir, pada bulan Juni tahun 2019, Mas Gunawan berpulang ke rumah Bapa. Jejaknya menjadi warisan yang teramat berharga bagi kita semua, generasi-generasi selanjutnya. Waktunya telah selesai, namun waktu kita belum selesai. Maukah kita juga setia sampai akhir? Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang telah memelihara kesetiaan Mas Gun sampai Tuhan
memanggil dia pulang ke rumahmu. Kami berdoa kiranya anugerah yang sama Engkau berikan kepada kami. Kami boleh mendapat anugerah dari Tuhan untuk bisa setia sampai akhir. Karena sesungguhnya kesetiaan adalah milik Tuhan semata. Kalau pada malam hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan tentang kesetiaan, kiranya Tuhan yang akan berfirman kepada kami, melengkapi dengan kesanggupan bagi kami untuk menjalani tema yang kami pelajari pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam adik-adik terkasih. Pada malam ini kita akan belajar tentang sebuah tema yang sangat penting, yaitu setia sampai akhir. Kita akan membahas dari 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Tapi kita akan baca 5 ayat, meminta untuk Aprilia Talakua menolong kita untuk membaca 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Minta Aprilia tolong membacakannya. Ya, 1 Korintus 4 ayat 1 hingga ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Iya, terima kasih Aprilia. Iya, kita akan membahas 2 ayat pertama dalam konteks 5 ayat yang tadi sudah dibaca oleh Aprilia. Pertama, kita akan mencoba merenungkan, ada satu quote yang saya tuliskan di PowerPoint tentang kesetiaan. Quote itu menuliskan demikian. The measure of your usefulness is the measure of your faithfulness. Ukuran dari kebergunaanmu adalah ukuran dari kesetiaanmu. Maksud dari quote ini adalah seseorang akan dinikmati kehadirannya, kebergunaannya ketika dia setia. Misalnya, seorang bapak itu akan sangat dinikmati kehadirannya sebagai bapak yang baik ketika dia setia. Tetapi ketika dia mulai selingkuh, ketika dia mulai tidak setia kepada istrinya, maka pada saat itu ukuran dari kebergunaannya jadi cacat begitu ya. Jadi kesetiaan kita itu penting sekali. Justru dengan kesetiaan itulah kita
usefulness, ya. Selanjutnya, konteks daripada 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5 ini, tadi kalau Aprilia sudah membaca 5 ayat itu, khususnya ayat 3 sampai 5, Rasul Paulus bicara soal penghakiman, ya. Di dalam ayat 3 dikatakan, bagiku sedikit sekali, artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Jadi, 1 Korintus dan 2 Korintus adalah firman Tuhan yang ditulis dalam sebuah konteks, ya, di mana pada waktu itu Rasul Paulus dihakimi oleh orang-orang di Korintus. Padahal jemaat Korintus adalah buah pelayanan penginjilan Paulus. Ya, bisa ngebayangin, khususnya bagi kalian yang pemimpin kelompok kecil, ya, bahwa suatu saat nanti ketika anak kelompok kecil kalian sudah bertumbuh, ya, lalu kalian mengalami hal seperti yang Rasul Paulus, bagaimana kalian dihakimi, diragukan kerohaniannya, diragukan otoritas pelayanannya. Nah, itulah yang dialami oleh Paulus, ya. Jadi karena masuknya guru-guru palsu yang begitu menawan hati jemaat, membuat mereka jadi meragukan kerasulan Paulus, ya. Namun demikian, Rasul Paulus tetap setia melayani, sehingga lahirlah surat 1 dan 2 Korintus yang memuat esensi-esensi pemahaman akan pelayanan. Biasanya kalau orang yang sudah berjeri lelah untuk anak kelompok kecil atau untuk sebuah jemaat, kalau orang yang dilayani itu menerima Kristus melalui pelayanan kita, orang yang kita layani itu bertumbuh melalui pelayanan kita, lalu ternyata dia berbalik, ya, meragukan kita, menghakimi kita, maka bisa ada beberapa sikap. Ya, sikap pertama adalah marah. Ya, bisa aja Rasul Paulus marah-marah. Bisa aja Rasul Paulus mengatakan, dasar jemaat Korintus nggak tahu diri, ya, kalian lupa ya, kalau kalian bisa mengenal Kristus melalui saya, gitu ya. Kalian itu seperti kacang lupa kulit. Bisa saja Rasul Paulus jatuh dalam sikap yang pertama itu, yaitu marah-marah. Dan itu sangat manusiawi, ya, karena kalau kita pelajari di kisah para rasul, tidak mudah waktu Paulus masuk ke kota Korintus. Dia mengalami penolakan yang cukup hebat, ya, tetapi dia tetap bertahan karena visi yang Tuhan nyatakan. Itu sikap pertama. Sikap kedua adalah sikap masa bodoh. Bisa saja Paulus berkata, oh ya sudah ya, pokoknya bagianku sudah selesai, ya, kalian sudah mengenal Kristus, kalian sudah bertumbuh, kalau sekarang kalian menolak saya, ya tidak apa-apa. Ya, saya akan pergi dari kehidupan kalian, saya tidak mau lagi melayani kalian. Ya, jadi Rasul Paulus tidak marah, tapi Rasul Paulus masa bodoh, gitu ya. Selesai sudah hubungan kita, gitu ya. Itu bisa saja Paulus lakukan. Nah, tetapi yang indahnya, Paulus tidak melakukan yang pertama dan yang kedua. Ya, Paulus tetap setia melayani jemaat Korintus sekalipun hatinya tersakiti. Ya, Paulus tetap menulis firman Tuhan yang sangat luar biasa, berguna bagi gereja sepanjang abad dan sepanjang masa. Ya, itu berkat kesetiaan Paulus. Ya, padahal Paulus itu saat menulis surat ini, ya, dia sedang dihakimi, dia sedang disakiti, dia sedang diragukan, ya, dia sedang dipandang rendah oleh buah pelayanannya sendiri, tetapi dia memilih tetap setia untuk menasehati jemaat Korintus, tetap melayani jemaat Korintus, dan lahirlah surat 1 dan 2 Korintus yang sangat berguna bagi konsep-konsep pelayanan kita. Nah, jadi adik-adik, kalau suatu saat Tuhan mengizinkan kita mengalami seperti Rasul Paulus, tetaplah setia. Justru di dalam kesetiaan kita pada masa-masa sulit, pada masa-masa diragukan, justru akan melahirkan kualitas yang sangat menjadi berkat. Nah, sekarang kita melihat bagaimana
Rasul Paulus menyikapi sikap jemaat Korintus yang menghakimi dia. Lanjut, ya, kita akan lihat mengapa Paulus tetap setia. Mengapa Paulus tidak meninggalkan jemaat Korintus yang sudah menyakiti hati dia? Kenapa Paulus memilih untuk tetap memberikan firman kepada jemaat Korintus? Yang pertama kita lihat di ayat 1. Ayat 1, melalui Rasul Paulus, Tuhan menuliskan firman-Nya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Ya, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Ya, jadi apa yang membuat Paulus bisa tetap setia sekalipun dia dilukai oleh jemaat Korintus? Yang pertama, karena Paulus menyadari bahwa dia adalah hamba Kristus. Dia bukan hamba diri. Kalau Paulus adalah hamba diri, dia pasti akan marah-marah. Dia pasti akan masa bodoh karena dirinya sudah tersakiti. Yang kedua, karena Paulus bukan hamba manusia. Ya. Paulus menyadari bahwa dia adalah hamba Kristus, bukan hamba manusia. Kalau Paulus punya konsep dia hamba manusia, ketika manusia menolak dia, pasti dia akan meninggalkan. Tapi kenapa Paulus tetap setia tidak meninggalkan jemaat Korintus, sekalipun jemaat Korintus menghakimi dan menyakiti hatinya? Pertama, karena Paulus menyadari bahwa dia adalah hamba Kristus. Selama Kristus mempercayakan pelayanan kepada dia, dia tidak akan mundur. Selama Kristus mempercayakan jemaat Korintus untuk dia gembalakan, dia tidak akan mundur. Sekalipun jemaat Korintus menghina, merendahkan, menghakimi dia. Jadi ini bagian yang pertama. Nah, saya tidak tahu nanti bagi kalian pemimpin kelompok kecil, bagi kalian nanti anak kelompok kecil, mungkin dalam perjalanan pelayanan kalian, dalam perjalanan kalian dilayani, ya, kalian mungkin Tuhan izinkan mengalami masa-masa yang tidak mudah, mengalami masa-masa diragukan, mengalami masa-masa disalah mengerti, ya. Kalian semangat mimpin kelompok kecil, kalian semangat ikut kelompok kecil, tapi kemudian kalian disalah mengerti. Oh, dia semangat karena ada si ini, ada si itu, gitu ya. Oh, dia semangat karena si A puji-puji dia, gitu ya. Oh, dia semangat. Jadi disalah mengerti, dihakimi. Bisa saja Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa sulit seperti itu. Nah, rahasia untuk kita tetap setia adalah kita sadar bahwa kita adalah hamba Kristus. Ya, Kristus selalu selama Kristus mempercayakan pelayanan ini kepada kita, jangan mundur karena manusia. Ya, jangan mundur karena kata-kata orang. Ya, tetapi tetaplah datang kepada Kristus yang firman-Nya menghibur dan menguatkan. Jadi pengenalan Paulus yang benar akan siapa Kristus membuahkan hidup yang setia. Anak kelompok kecil mungkin juga nanti ya, setelah kalian semangat kelompok kecil, kalian mulai dimarah-marahin sama orang tua, sama keluarga, ngapain kamu gitu ya, buang-buang waktu. Nah ya, jadi nanti dalam perjalanan menuju kedewasaan, Tuhan izinkan kita mengalami kerikil-kerikil yang mungkin tajam ya. Tapi mari kita belajar, kita ingat seperti Paulus. Paulus juga menuliskan 1-2 Korintus ini tidak dalam keadaan yang enak, tidak dalam keadaan yang dipuji-puji, tidak dalam keadaan yang diterima, tetapi justru dia sedang ditolak oleh buah pelayanannya, tetapi dia tetap setia. Kita beruntung dapat 1-2 Korintus karena kesetiaan Paulus dalam masa-masa sulit. Karena dia sadar dia hamba Kristus. Selama Kristus tetap memakai dia, dia tidak akan mundur. Yang kedua,
Mengapa Paulus bisa tetap setia sekalipun dia dihakimi oleh buah pelayanannya? Yang kedua adalah sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi alasan yang kedua, karena Paulus menyadari dia itu dipercayakan rahasia Allah. Yang namanya rahasia itu adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui kecuali dibukakan oleh sang pemilik rahasia. Jadi rahasia Allah itu tidak visible, tidak kelihatan. Ya, bukan sesuatu yang visible. Rahasia Allah itu sifatnya revelation. Jadi kalau Allah mau menyingkapkan, maka kita tahu. Tapi kalau Allah tidak mau bukakan, kita nggak tahu. Nah, Paulus sadar bahwa dia itu dipercayakan rahasia Allah. Jadi kalau guru-guru palsu, guru-guru sesat, itu memang tidak dibukakan, tidak disingkapkan, ya itu wajar. Ya karena itu sifatnya rahasia, apokalipsis gitu ya. Jadi Paulus sadar bahwa yang dia itu memberitakan rahasia Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak mengerti, ada orang yang tidak paham, ada orang yang salah paham, ada orang yang salah mengerti, itu adalah hal yang wajar, berarti kepada mereka Tuhan tidak menyingkapkan rahasia Allah. Dan rahasia Allah itu penting untuk dibukakan. Itu sebabnya Paulus tidak mundur. Ya, karena kalau Paulus mundur, jemaat Korintus rugi. Ya, jemaat Korintus akan selesai kesempatan untuk menikmati revelation. Ya, dan jemaat Korintus serta kita beruntung. Begitu banyak kebenaran yang sangat indah, mutiara-mutiara kebenaran yang sangat indah, yang terpapar dalam kitab 1 Korintus, 2 Korintus, dan itu berkat kesetiaan Rasul Paulus terhadap jemaat yang menghakimi dan menyakiti dia. Dan Paulus kenapa tetap setia? Karena dia sadar rahasia Allah yang memang penting untuk disingkapkan, yang membuat dia tidak mundur. Yang berikut, kita melihat, yang berikut kita akan melihat mengapa Rasul Paulus tetap setia, ya, tidak mundur, padahal dia disakiti, dihakimi, ya, direndahkan oleh orang-orang yang dia layani, karena ayat 2, ya, yang akhirnya dituntut dari pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya, ya, dipercaya atau setia, ya. Kalau di ESV, ini Alkitab bahasa Inggris, dikatakan moreover, it is required of stewards, ya. Jadi yang merupakan syarat, ya, dari seorang pelayan, ya, dari para pelayan Tuhan, that be found faithful, yaitu bahwa dia dijumpai setia. Paulus sadar, ya, bahwa Tuhan cuma menuntut satu dari pelayannya, yaitu setia. Itu sebabnya dia tidak mau mundur untuk tetap melayani jemaat Korintus sekalipun dia disakiti. Yang berikut, ya, kita akan melihat kata dipercaya. Kata dipercaya ini dalam bahasa aslinya adalah pistos. Pistos itu berarti faithful, setia, fidelity, ya. Ini juga bicara tentang kesetiaan. Trustworthy, dapat dipercaya. Biasanya orang yang setia itu dapat dipercaya, ya. Ketika ditanya, kamu serius mau jadi anak kelompok kecil? Iya, Kak, ya. Kalau orang ini setia, maka perkataannya itu dapat dipercaya. Akan kelihatan, dia hadir, minggu ini dia hadir, minggu depan dia hadir, minggu berikut hadir, dia hadir. Ya, jadi apa yang dia katakan itu dapat dipercaya. Lalu dependable. Ya, pistos itu juga berarti dependable. Artinya orang yang setia itu adalah orang yang dapat diandalkan. Ketika seorang anak kelompok kecil berkata,
ya saya serius mau ikut kelompok kecil, maka dia dapat diandalkan, ya. Iya Kak, saya datang, ya. Dan ya, yang ya jadi itu arti kata pistos, dapat dipercaya ya. Dan fidelity ya, kesetiaan adalah syarat esensial, syarat mendasar dari segala bentuk relasi manusia ya. Jadi itu bagian yang pertama. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang berikut ya. Bagaimana? Bagaimana supaya kita bisa setia? Ya. Yang pertama adalah kalau kita buka Galatia 5 ayat 22 ya. Saya minta tolong ini ya. Saya minta tolong Karen SOG ya. Karen SOG tolong baca Galatia 5 ayat 22, Galatia 5 ayat 16, Galatia 5 ayat 18. Karen ya, tolong bacakan ya Dek ya. Minta tolong Karen bacakan Galatia 5 ayat 22. Karen atau Caren ya? Tulisannya Caren. Galatia 5 ayat 22. Caren nggak ada ya? Oke. Ya, dalam Galatia 5 ayat 22, kita menyaksikan bahwa salah satu buah roh adalah kesetiaan. Ya. Silakan Karen. Yang berbunyi, tetapi buah roh yang larang, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ayat 16 dan 18 deh. Sudah dibacakan tadi ya? Udah ya? Oke. Ya, jadi kita melihat bahwa kesetiaan itu adalah buah roh. Jadi tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang memiliki kesetiaan, tidak ada. Itu adalah buah roh. Ya, itu milik Tuhan, milik roh Tuhan. Itu sebabnya kenapa Galatia 5 ayat 16 dan 18 memberikan perintah kepada jemaat untuk hiduplah dipimpin oleh roh. Ya. Hiduplah dipimpin oleh roh. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa setia sampai akhir? Bagaimana dalam 2 tahun minimal ya seorang PKK bisa setia memimpin anak kelompok kecil dalam segala suka dan duka? Bagaimana anak kelompok kecil minimal 2 tahun ya bisa setia ikut kelompok kecil dalam segala situasi, baik suka maupun duka? Ya tidak lain dan tidak bukan kalau kita terus hidupnya dipimpin oleh roh, ya. Karena manusia itu gampang sekali tidak setia, ya. Jadi kalau hidup kita dipimpin oleh roh, hidup kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mewariskan, ya, akan membagikan, akan mengerjakan kesetiaannya di dalam hati kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, bagaimana supaya
eh, kita bisa tetap setia. Yang kedua adalah Tuhan menyediakan komunitas rekan sekerja untuk membuat kita saling menjaga, ya. Rasul Paulus itu tidak seorang diri. Dia tidak single fighter, ya. Dia punya banyak tim kerja, ya, yang mendukung dari belakang, menopang dari belakang, dan minimal di dalam Roma 16 ayat 3 sampai 15 itu ada nama-nama yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan kalau kita perhatikan bagaimana semangat Rasul Paulus itu juga sangat ditopang oleh kesetiaan dari rekan-rekan sekerjanya. Jadi Tuhan mengaruniakan komunitas kepada kita untuk melalui komunitas itu, komunitas rekan sekerja, untuk kita bisa setia. Misalnya, kalau dalam satu kelompok kecil ada yang tidak setia, maka yang lain akan mendoakan, akan membujuk, ya, akan mendatangi kosnya, ya. Jadi Tuhan bekerja melalui komunitas. Yang ketiga adalah Tuhan menyediakan komunitas jemaat kepada Rasul Paulus, ya. Kalau kalian perhatikan Efesus 6 ayat 19, Kolose 4 ayat 3, bagaimana Paulus selalu minta didoakan oleh jemaat, ya. Minta didoakan. Ya, jadi kalau Rasul Paulus bisa setia sampai akhir, ya, itu karena Tuhan memberikan komunitas rekan sekerja, ya, yang pasti dalam doa-doanya nama Rasul Paulus didoakan dan didukung, ya, dan Tuhan juga menyediakan komunitas jemaat, ya, yang mendukung Paulus baik dalam doa maupun di dalam dukungan lain seperti yang dilakukan oleh jemaat Makedonia kepada Rasul Paulus, ya. Jadi ini, nah, oleh karena itu adik-adik, sekalipun banyak hal yang berat dalam perjalanan pertumbuhan rohani kita, jangan menjauhkan diri dari komunitas, ya, karena Tuhan bekerja melalui komunitas orang percaya. Dalam kitab Ibrani, Tuhan menasehati orang percaya yang menerima kitab Ibrani untuk mereka tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Kita akan lihat termasuk alumni, ya, alumni yang hidupnya menjauh dari persekutuan, ya, kita akan lihat dalam proses waktu pasti mereka akan berjatuhan, ya. Tapi alumni yang tetap setia, ya, punya persekutuan, punya komunitas, punya KTB, ya, maka melalui KTB itulah Tuhan menjaga, ya. Kalau Mazmur 133 menuliskan, sebab kesanalah, ke dalam komunitas orang percayalah, Tuhan mencurahkan berkat. Ya, saya bersyukur, ya, ada satu kelompok kecil saya, sebenarnya sih bukan satu, ya. Kak Vivi ini banyak, ya, cuma megang satu kelompok kecil mahasiswa, ya. Ya, boleh dikatakan mahasiswa lah, ya. Yang ada tiga orang Papua, satu sudah tamat, tapi yang dua masih dalam pergumulan. Yang satu mau kuliah kembali karena sempat terhenti, yang satu baru mau masuk tapi belum masuk-masuk karena ada masalah janji dari pemerintah daerah Papua yang belum diberikan, begitu, ya. Tapi selebihnya KTB yang Kak Vivi pegang itu ya KTB alumni gitu. Nah, sebenarnya bukan KTB alumni awalnya. Ya, mereka itu anak-anak kelompok kecilku, ya. Misalnya KTB Pasutri, ya, alumni UKI. Itu saya pegang mereka dari mereka masih belum bertobat, begitu, ya. Kemudian kalau kalian kenal Bang Nikolaus Daci, ya, saya pegang Bang Niko sama
teman-teman kelompok kecilnya tuh dari tahun 89 gitu ya. Sekarang anak mereka sudah besar-besar. Dan sudah berapa tahun ini kami kembali KTB gitu ya. Kami kembali KTB ya kadang bisa sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali karena mereka sibuk sekali. Ya mereka kerja juga, mereka melayani juga di gereja ya. Eh, teman-temannya Bang Niko maksudnya ya. Tapi kami tetap belajar setia pada KTB karena kami menyadari gitu betapa komunitas itu adalah alat kasih karunia yang Tuhan pakai untuk menjaga kita tetap setia begitu. Jadi kalau Kak Vivi punya KTB alumni sebenarnya bukan mulai dari alumni gitu ya. Mereka itu anak-anak klub kecilku waktu di kampus dulu ya. Tapi mereka tetap mau KTB gitu ya. Jadi ya jadi kelihatan banyak padahal sebenarnya uh, bukan sudah tidak mahasiswa lagi begitu ya. Nah karena Kak Vivi adalah staf mahasiswa, makanya Kak Vivi memintalah sama Tuhan supaya Tuhan kasih kelompok kecil mahasiswa begitu ya dan Tuhan kabulkan ya walaupun satu alumni ya tapi ada 2 yang boleh dikatakan mahasiswa. Nah, jadi itu hal yang ketiga. Lanjut. Ya, aplikasi apa? Ya, aplikasi yang pertama, bagaimana caranya supaya kita, baik sebagai PKK maupun sebagai AKK, bisa setia, ya. Mengikuti kelompok kecil itu tidak mudah, adik-adik. Tidak mudah. Karena apa? Karena kita akan bertemu dengan orang yang sama, ya, dan minimal selama 2 tahun. Bagus kalau tidak ada konflik. Kalau ada konflik, itu bergumul sekali untuk tetap setia. Nah, tapi justru itu merupakan ujian kesetiaan. Ya, justru ketika Tuhan izinkan konflik, tapi kita tetap bertahan, kita tetap baik kembali, maka kita naik kelas, begitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap setia dalam kondisi sulit sekalipun? Yang pertama, berilah diri kita dipimpin oleh Roh dalam menjalani pelayanan sebagai PKK dan AKK. Ya, jadi jalanilah kelompok kecil dengan kehidupan doa yang baik, ya, dengan kehidupan membaca Firman Tuhan yang baik, ya, agar kedekatan kita kepada Tuhan itulah yang membuat kita tetap semangat, ya, menjalani kelompok kecil, baik dalam masa-masa sulit maupun dalam masa-masa senang. Yang kedua, jangan menyerah, apalagi putus asa kalau mengalami kesulitan. Kesulitan itu Tuhan izinkan terjadi sebagai sebuah kesempatan. Ya, sebagai sebuah kesempatan. Yang pertama, kesempatan untuk membuktikan kesetiaan kita. Yang kedua adalah kesempatan untuk makin bertumbuh lebih dalam lagi. Ya, datanglah kepada Tuhan. Mohon kekuatan dan kesetiaan melayani dan dilayani dalam masa-masa sulit. Ya. Lalu yang ketiga, miliki komunitas atau sahabat doa. Ya, miliki komunitas. Jangan menjauhkan diri dari komunitas orang percaya. Karena kita akan menjadi kering ya kalau kita meninggalkan komunitas orang percaya yang Tuhan anugerahkan. Ya. Jadi ini beberapa aplikasi kiranya dalam anugerah Tuhan kita boleh mengalami aplikasi-aplikasi ini. Dan terakhir, Kak Vivi tutup dengan sebuah quote, kalimat ya. Ini Kak Vivi pertama kali dengar dari Ibu Dorothy Max ya. Beliau mengatakan, a little thing is just a little thing. Sebuah perkara kecil tetaplah menjadi sebuah perkara kecil. But faithfulness in a little thing is a great thing. Tetapi setia dalam perkara kecil adalah perkara besar. Adik-adik, Kak Vivi sangat mendorong kita semua, ya, ingat baik-baik. Kalau kita mulai mengalami masa-masa sulit, ingat baik-baik bahwa masa-masa sulit adalah kesempatan untuk kita membuktikan
bahwa kita setia. Ya, kesetiaan itu diuji bukan pada masa-masa senang, kesetiaan itu teruji bukan pada masa-masa gampang, kesetiaan itu teruji bukan pada masa segala sesuatu tersedia, tercukupi, tidak. Justru kesetiaan teruji ketika masa-masa sulit, masa-masa mulai bosan, masa-masa mulai jenuh, masa-masa kok saya butuh ini nggak dapat, kok saya perlu ini nggak dapat, gitu ya. Justru kesetiaan itu teruji pada masa-masa kita mulai merasa tidak nyaman sama si A, merasa tidak nyaman si B. Nah, justru disitulah masa-masa kesetiaan kita teruji. Sama seperti relasi pacaran, sama seperti relasi suami istri ya. Justru kesetiaan itu teruji ketika ada masalah-masalah di dalamnya. Kalau kita bisa melewati bersama dengan Tuhan, maka faithfulness in a little thing is a great thing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kelompok kecil yang Tuhan anugerahkan kepada kami, karena kelompok kecil adalah alat kasih karunia Tuhan untuk membawa kami ke dalam pertumbuhan, menjadi serupa dengan Kristus, menjadi dewasa di dalam Kristus. Dan di dalamnya kami pasti akan mengalami berbagai macam emosi, emosi senang, emosi susah, emosi sedih, emosi kesal, emosi marah. Kami akan mengalami masa-masa seperti itu. Tapi Tuhan, biarlah kami mengingat firman Tuhan sore hari ini, bahwa justru pada masa-masa yang tidak baik itulah, Tuhan sedang membentuk kami untuk tetap setia. Ketika kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, kami mengalami kemenangan karena Tuhan, maka kami boleh disebut setia oleh Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua kelompok kecil yang ada di Ambon, biarlah minimal 2 tahun kelompok kecil ini boleh berjalan secara rutin, boleh menikmati kedalaman relasi, termasuk waktu masa-masa sulit bisa dilewati, sehingga relasi makin dalam, dan pertumbuhan pengetahuan juga semakin luas. Tuhan juga yang sanggupkan komunitas untuk saling menolong, untuk kami taat, ya, saling menolong, saling menguatkan, saling mendoakan Tuhan, supaya dalam hidup kami selalu ada kekuatan-kekuatan rohani, ada kekuatan-kekuatan Allah melalui doa-doa daripada teman-teman kelompok kecil, PKK, AKK. Tuhan, kiranya melalui tema kami malam hari ini, kami tidak takut dengan kesulitan, kami tidak takut dengan kesukaran, karena kami tahu kesulitan dan kesukaran adalah kesempatan untuk kami belajar setia di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.